Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saya mau ke Bang Albert dulu ya. Tadi mengutip dari pernyataan Bang Margarito terkait konsepnya. Di situ kita bagaimana menggambarkan bahwa sebuah lembaga ini memiliki martabat sehingga ujung-ujungnya bisa ke ranah pidana. Terus kemudian juga ada pasal karet yang dianggap juga ini membatasi ruang demokrasi publik, ya ini kenapa harus ada pelaporan dulu untuk aksi demonstrasi, bahkan kalau tidak ada laporan dan lain sebagainya ini bisa dipenjara, Bang? Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir terkait dengan pernyataan dari Pak Margarito tadi, Mahkamah Konstitusi di masa lalu sudah pernah memutus ini, gitu ya. Dalam konteks pasal 218 KUHP nasional, MK itu sudah membedakan antara penghinaan terhadap presiden dalam konteks kualitas pribadinya dan penghinaan terhadap presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat. Termasuk juga pasal 240 KUHP berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Lembaga negara dibatasi pula, nggak semua lembaga negara bisa membuat pengaduan, hanya MK, MA, MPR, DPR, dan DPD saja gitu ya. Itu pun sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya reformulasi delik di waktu yang akan datang melalui KUHP nasional. Dan kami juga sudah melakukan sejumlah perbandingan di negara-negara lain, ada delik serupa penghinaan terhadap lembaga negara untuk memastikan adanya marwah dan juga citra yang baik daripada lembaga negara tersebut gitu ya. Kemudian berkaitan dengan pasal 256 KUHP tentang unjuk rasa, ini bukan laporan, Mbak Rati, tetapi suatu unjuk rasa atau aksi demonstrasi itu hendaknya diberitahukan dulu kepada pihak yang Informasikan. berwajib supaya Iya. aparat tersebut bisa melakukan sejumlah langkah antisipasi, mitigasi, dan misalkan katakanlah pengalihan lalu lintas ya. Karena kita juga percaya bahwa ketentuan hak-hak sipil politik itu menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, tetapi jangan lupa ada orang lain, misalkan hak pengguna jalan, hak yang orang yang sedang menikmati fasilitas publik gitu ya, itu kan harus dilakukan seimbang. Dan saya katakan pagi hari ini bahwa ketika aksi unjuk rasa tersebut sudah diberitahukan, maka pasal tersebut tidak akan bisa digunakan oleh penegak hukum sekalipun timbul keonaran daripada aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut. Jadi KUHP baru memastikan adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan hak orang lain juga untuk mendapatkan fasilitas publik yang baik. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rati. Iya, yang jadi poinnya adalah mengapa ujungnya ke pidana, Bang, sebenarnya. Kalau masalah pelaporan kan Iya. memang setiap aksi memang harus dilaporkan terlebih dahulu untuk yang tadi Abang bilang, untuk menjaga personel pengamanan dikerahkan di sana, Lalu mengatur lalu lintas. lintas dan segala macam gitu. Tapi kenapa ujungnya ke pidana? Itu yang jadi concern dari publik, Bang. Iya, karena begini, ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, itu pun memberikan ketentuan yang sifatnya delegatif. Kita bisa lihat di pasal 16 bahwa pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kabar baiknya pagi hari untuk seluruh masyarakat, untuk tindak pidana yang sifatnya ringan, tidak berat, tidak serius, maka KUHP nasional itu mengatur sejumlah alternatif sanksi selain pidana penjara, misalnya pidana denda, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial. Jadi KUHP nasional dengan paradigma hukum pidana dan sistem pembedanan modern yang baru itu memastikan bahwa pidana penjara itu akan menjadi sesuatu yang bersifat ultimum remedium atau menjadi upaya terakhir yang bisa dijatuhkan kepada pelaku setelah sanksi-sanksi lain itu diberlakukan, gitu ya. Misalkan dalam aksi demonstrasi kan sanksinya kan bisa dibubarkan dalam menurut Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jadi tidak harus melulu dengan proses hukum, tetapi aturan hukum pidana ini akan menjadi sarana paling terakhir yang bisa digunakan kalau seandainya memang unjuk rasa tersebut tidak diberitahukan dan juga menimbulkan akibat berupa keonaran. Kurang lebih seperti itu, Mas Reza dan Mbak Rati. Baik, Bang Margarito, kalau kita Iya. berbicara kan sebenarnya undang-undang ini kan benda mati ya. Kalau dicari kekurangan tuh pasti ada aja celahnya begitu ya. Bagaimana Iya. nanti juga mungkin Tapi- poin yang paling penting, aparat penegak hukum ini benar-benar bisa mengimplementasikan dari KUHP ini. Nah, ini Jangan begini. sampai salah tafsir mungkin ya Bang Oh jatuhnya iya, ya. iya. Bagus sekali ini. Anda tadi bilang benda mati ini ya.
poinnya adalah dia mesti reasonable. Tadi Anda tanya bolak-balik tadi, kan sudah ada tuh unjuk rasa. Kenapa mesti pidana? Orang unjuk rasa tidak memberitahukan. Pidana, lu ngapain? Jangan lupa, ini KUHP ini kan dibikin di masa Jokowi nih. Diselesaikan di masa Jokowi ini, bukan pemerintahan sekarang dong. Baru berlaku sekarang ya begitu ya. Saya rasa ini refleksi dari represi pemerintahan pada waktu itu. Sehingga ya udah pidana aja nih. Padahal di undang-undang yang mengatur mengenai unjuk rasa itu juga cuma mewajibkan pemberitahuan, dan kalau tidak ada pemberitahuan ya bubarin. Begitu ya. Pidana dengan atau tanpa aturan ini bisa ada dengan sendiri ya kalau Anda melakukan tindak pidana. Misalnya pada waktu demo, terus bakar sana, bakar sini, lempar sana, lempar sini, rusak sana, rusak sini. Ada atau tidak itu pemberitahuan, pidana itu. Bisa jadi pidana. Sudah, dengan sendirinya pidana, jadi ngapain tulis lagi barang ini? Begitu kan? Dan di titik itu ini excessive clause ini. Terlalu anak-anak muda sekarang bilang GR atau apa gitu ya? Gitu ya. Apa gitu ya? Apa PD? Terlalu percaya diri apa gimana? Bukan terlalu percaya diri itu apa ya? Gitu loh. Ini barang ini ada atau tidak pemberitahuan. Kalau di demonstran itu bakar sana, bakar sini, maki sana, maki sini. Sudah otomatis jadi pidana. Otomatis pidana. Terus ngapain tulis lagi pidana di situ? Takutnya dijadikan ini menjadi alasan untuk itu dia bisa eksesif. Begitu ya. Tadi bagus sekali Anda bilang gitu. Bagaimana interpretasi nanti dalam penerapan gitu ya? Jangan lupa culture kita itu kita hitung sehingga pidana ini tidak hukum ini tidak menjadi begitu ya, monster yang kita taruh di siang bolong. Kalau monster di tempat-tempat yang aneh-aneh gitu sih barangkali gitu ya. Tapi kalau siang bolong yang terang keadaannya aman, ngapain taruh barang monster itu di situ gitu. Tapi tadi kan katakan hukuman pidana ini pilihan terakhir, bukan itu caranya, bukan begitu. Tadi bagus benar itu. Bagaimana implementasinya? Kan ini bicara soal tafsir. Nah, begitu Anda bicara soal tafsir dan Anda bicara soal implementasi, ada begitu banyak faktor yang pada waktu bikin undang-undang ini tidak diperhitungkan, itu bisa muncul di belakang itu. Ada begitu banyak soal dalam penerapan hukum yang faktor-faktor baru muncul itu tidak diperhitungkan pada waktu dibikin. Itu muncul dan mempengaruhi penerapan hukum. Dan itu yang kita tidak mau. Ekses ini yang mesti kita hindari. Nah sebenarnya makanya pada waktu bikin undang-undang kita mesti petakan betul itu. Kita petakan betul, pastikan betul apa ini hal-hal yang seolah-olah tak terlihat itu ya. Itu mesti kita usahakan taruh. Clear ya. Clear. Hitung. Mengapa kita mesti hitung? Tadi yang Anda bilang itu, jangan sampai nanti di penerapan itu ada ekses yang hampir pasti terjadi itu. Itu di mana-mana memang selalu begitu. Jadi mesti kita bikin undang-undang itu mesti kita hitung betul. Petakan betul kemungkinan bukan unthinkable bukan ya, tapi sesuatu yang pada saat itu memang diabaikan, tapi sebenarnya itu ada. Itu mesti kita perhitungkan supaya kita cegah itu ekses-ekses itu. Begitu itu. Dan ini menurut saya juga jujur ya, itu tadi itu ya, demo tidak lapor terus jadi pidana atau tidak beritahukan terus jadi pidana, walaupun itu terlihat kondisional. Kalau dia bilang tadi itu kan agak kondisional tuh, dikaitkan dengan ribut sana ribut sini begitu ya. Ya kalau ribut sana ribut sini ada atau tidak itu laporan itu tetap aja ribut begitu ya. Tetap aja itu pidana begitu kan. Udah bakar sana bakar sini, lempar sana lempar sini, rusak sana rusak sini, ada atau tidak ketentuan ini yang pidana ini pidana juga itu barang itu. Dan ngapain lagi ditulis itu? Begitu kan, nama-nama doang gitu kalau begitu tuh. Kalau saya dari sudut saya gitu. Jadi dari sudut konseptual ini tidak terlalu reasonable. Gitu, tidak terlalu rasional. Sementara yang namanya hukum itu high reasoning. Begitu si Shiro bilang untuk hukum gitu. Jadi akal mesti panjang. Kalau akal pendek ya nanti bikin aturan-aturan yang kayak gini-gini. Bang Albert mungkin ada mau menanggapi? Saya mau menanggapi tadi pernyataan dari Bang Margarito. Pertama saya mau menyampaikan bahwa RKUHP ini pertama kali disusun bukan di era pemerintahan Pak Jokowi. Justru pada tahun 2012 RKUHP itu sudah disampaikan kepada DPR. Iya, tapi ini kan diputuskan di masa Jokowi, Bos.
diputusnya. Udahlah, jangan, begini, lu nggak usah masalah udah, ini diselesaikan diputus itu kan tahun itu hal yang 2023, biasa. itu Bang, presidennya Jokowi tadi bos. saya lagi bicara kan tidak memotong abang, jadi izinkan saya dong Ya menyelesaikan. iya udah, belakang udah saya. jangan muter-muter ini. Oke. Nah itu pertama. Diputus, Kemudian yang kedua, diputuskan tahun sebentar dulu, 2023 Bang. presiden pada waktu itu Pak Pasal Jokowi kok. 256 ini Sus bukan presiden dari ketentuan Pak baru. Jokowi kok. Baik, Bukan silakan Bang ketentuan yang Albert. baru. Sudah ada di KUHP lama, di buku 3-nya sudah ada. Tetapi justru kami memastikan bahwa unjuk rasa itu perlu diberitahukan karena ada hak orang lain. Bukankah Bang Margeto juga pernah mendengar ada ambulans yang terhalang karena ada aksi unjuk rasa yang belum sempat diantisipasi dan dimitigasi gitu. Nah jadi ini kan adalah bentuk keseimbangan berekspresi dan berpendapat serta hak orang lain dalam protes ketertiban umum. Jadi saya pikir seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Margeto di awal, nanti kita akan lihat bagaimana di Mahkamah Konstitusi lah, gitu kan. Kalau kita berdebat tentu di sini berdiskusi pasti akan selalu ada dua sisi. It always takes two sides. Dan reasoning dari pasal 256 ini adalah kalau unjuk rasa itu sudah diberitahukan, sekalipun terjadi keonaran tidak akan dipidana. Tapi kalau keonaran itu terjadi pada saat unjuk rasa itu sudah diberitahukan, tentu ada pasal lain yang lebih relevan dan juga ada pengaturan lain. Kurang lebih seperti itu Mbak Rati dan Mas Reza. Jadi saya perlu luruskan Oke, terima kasih banyak, sejarah Bang. karena memang yang saya tahu seperti itu gitu ya. Oke. Oke, nanti kita menantikan juga bagaimana gugatan yang masuk ke dalam MK terkait pasal-pasal dalam KUHP. Terima kasih banyak Bang Albert dan juga Bang Margarito sudah Terima hadir pagi kasih. hari ini dan juga kita juga sampai selesai dialog juga belum hadir ini Iya, Bang Bang Abdullah. Abdullah, ya. Ya semoga bisa hadir di lain kesempatan.